Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English lesson for 7th grade SMPN 1 Margasih kelas 7. Pembelajaran 2. Menangkap makna teks deskriptif tentang orang. A. Tujuan pembelajaran melalui bahan ajar berbasis aktivitas. Ini kalian bisa menuliskan ulang teks deskriptif terkait orang. Bagian B. Peta kompetensi dan aktivitas belajar. Diharapkan siswa menangkap makna teks deskriptif tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang. Menangkap makna teks deskriptif, yang pertama siswa atau peserta didik membaca teks deskriptif yang disediakan dan menggarisbawahi semua kata ganti dari he, him, she, her, it, dan lain-lain. Yang kedua, peserta didik menarik tanda panah dari kata ganti menuju kata yang dirujuk. Kemudian yang ketiga, peserta didik melengkapi kalimat rumpang dengan kata-kata yang disediakan pada kolom. Peserta didik melengkapi dialog rumpang terkait dengan meminta dan memberi informasi tentang sifat dan tindakan orang. C. Aktivitas pembelajaran. Baiklah, halo anak-anak semua, semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia. Pada pembelajaran 1, kalian sudah mampu mengidentifikasi dan membandingkan dua teks deskriptif dengan teks terkait dengan orang. Sekarang kalian bisa menuliskan ulang dari teks deskriptif dengan mengikuti beberapa aktivitas. Tetap semangat belajar untuk meningkatkan kompetensi ya. Mulailah dengan berdoa sebelum memulai kegiatan ini. Mari kita pelajari teks deskriptif My Cousin, Yayan Sauri. Pelajari dulu tabel di bawah ya. Lalu digarisbawahi, diwarnai kalimatnya masing-masing frase yang terdapat kata ganti he atau him, she, her, it. Kemudian isikan pada tabel yang tersedia ya. Contoh seperti ini, tinggal menyalin. Tinggal melengkapi, tetapi sebelum melengkapi harus dibaca dulu teksnya, seperti pada yang berjudul My Cousin Yayan Sauri. Please listening. Someone I admire is my cousin Yayan Sauri. He is 5 years older than I am. So, he is 19 now, and he lives in Bandung. He is very friendly and confident, and he has short straight black hair and black eyes. He is medium height, well-built, and very fit because he is an athlete. Next, paragraph 2. He has been swimming since he was 6 years old and trains every day at this swimming class. He wants to be a professional swimmer, but it is very difficult profession because it is so competitive. He often joins in my kinds of competition. His favorite swim stroke is butterfly, which is very difficult stroke to learn. Now, he is good at it. Yayan is very busy because he also studies photography at university. He is a really good photographer and he has taken lots of amazing photos of me
and my family. His photos have won a few prizes, and last year one of his photos was in an exhibition at an art gallery in Jakarta. Yayan doesn't have a lot of free time, and he is also trying to learn English because he wants to go to school of the Art Institute of Chicago, United States next year to do a photography course. I think Yayan is very kind working, and he deserves to become a professional athlete one day. Nah, dari kalimat berikut, kalian perhatikan kalimat per kalimat sehingga kalian mengerti pada kalimat tersebut. Di sini ada judulnya My Cousin Yayan Saori. Sepupuku Yayan Saori. Nah, nanti kalian harus baca satu persatu, dimengerti ya. Kemudian next, setelah kalian mengisi tabel di atas, apakah kalian bisa menangkap makna yang terkait unsur kebahasaan pada teks deskriptif? Kalau sudah bisa, silakan kalian lakukan kegiatan berikut dengan menarik tanda panah dari kata ganti menuju kata yang dirujuk sesuai dengan unsur kebahasaan. For example, contoh di sini subjeknya he dengan is. Dia tampan, he is very handsome. Kemudian di sini ada her. Her di situ kepunyanya dia seorang perempuan. Her tinggal dipilih ya. Nanti kalian kerjakan. Contoh misalkan di sini her untuk dia perempuan. Her eyes are blue. Matanya biru. Kata kuncinya di sini adalah Neni. Dia seorang perempuan. Matanya biru. Next. Berikutnya nanti kalian kerjakan dari nomor 2 sampai nomor 8. Kemudian yang kedua, melengkapi kalimat rumpang teks deskriptif tentang sifat orang. Di sini ada kata-kata yang harus dilengkapi sesuai dengan dialog berikut ini. Complete the following dialogue using the word in the box. The dialogue Reni and Reno. Excuse me, Reno, do you know Andi? Maaf, bertanya Reno, apakah kamu mengetahui Andi? Ya, saya tahu. He is a blah 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 student in my class. He always get high score in the English subject. Kata kuncinya di sini adalah get high score. Berarti kalau siswa yang nilainya paling bagus dalam pelajaran bahasa Inggris, berarti dia punya kemampuan pintar. Nah, silakan kalian lengkapi juga pada rumpang berikut di buku catatanmu ya. Berikutnya adalah bagian B, sama dengan mengikut sertakan kata yang ada dalam kotak. Dilengkapi ya. Kemudian nanti diisi kalimat-kalimat ini
Berikutnya di sini ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan di sini ada kata to be. Ada kata to be, kata kerja, ada is, are, dan are. Biasa di sini kalau ada I, kalau ada I berarti I am. Kalau ada they berarti to be-nya adalah are. Sama ya. They are bored and short and bad. Di sini sebagai kata kerja pada yang diikuti oleh kata sifat. The woman is young and tall. Her eyes are blue. They are all short and bad. Next, di sini ada kata have dan has yang menggambarkan tentang kata sifat dari benda tersebut yang artinya mempunyai. He has, they have. Sama pada dasarnya adalah di sini ada the woman is, her eyes are, they are. I am, you are, we are, they are, she is, he is. Ini juga sama. I have, I, we, they have. He, she, it, has. For example, he has a long straight black hair and black eyes. Nah, di sini ada kedua unsur bahasa menggambarkan pada pokok kalimat kata kerja yang diikuti oleh kata sifat. Next, berikutnya adalah refleksi. Nanti kalian bisa merefleksikan ya, apakah pada pembelajaran ini menyenangkan atau tidak. Kalau menyenangkan, kalian bisa memilih atau mencentang ini ya. Terima kasih. Jangan lupa di like dan di describe. Di like dan di describe. Kemudian apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran kali ini nanti kalian sebutkan mengenai apa saja ya, diisi. Kemudian berikutnya di sini cek kemampuan yang kalian harus ikuti pada pembelajaran ini, mengetahui dari teks tersebut. Kemudian kalian bisa menjawabnya sesuai dengan teks yang tersirat. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian dibaca, dijawab ya, dikerjakan di buku. Jangan lupa pelajari semuanya. Untuk umpan baliknya, pelajari semua yang tadi disampaikan mengenai kata ganti orang. Nanti Bapak akan memberikan contoh-contoh pada kalimat dan latihan-latihannya. Kemudian alhamdulillah pembelajaran kali ini bisa tersampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti semuanya. Bila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Mohon yang bagian ini yang cek kemampuan kalian salin dan jawab pertanyaannya. Kemudian di
sampaikan tugasnya melalui WhatsApp ke nomor Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.